Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan WD konsisten di dunia trading apapun yang teman-teman dalami saat ini ya. Di video kali ini teman-teman saya akan bermain di binola kembali menggunakan teknik kesayangan kita yaitu teknik BSG, teknik yang sudah saya kupas di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan coba cari market yang ciamik dulu teman-teman ya. Kita cari yang profitable-nya di atas 90%. Meskipun market OTC kita hajar lah teman-teman ya. Kita cari dulu marketnya, kita cari yang 92%. Di sini ada Euro USD. Ini ada USD PKR teman-teman ya. Di sini ada USD BDT. Oke, kita coba ini teman-teman ya. Oke, di sini marketnya ngeri banget teman-teman ya. Dia sedang membentuk area base di sini teman-teman ya. Oke, kita cari market lain dulu. Mana ya? 92%. Oke, di sini ada Euro USD teman-teman. Wow, Euro USD saat ini dia misinya sedang support teman-teman ya. Tapi area support besar yang ada di depannya sudah mulai dicapai teman-teman ya. Oke, kita perhatikan dulu teman-teman. Kita akan coba entry di sini ya. Sebenarnya cara mudah untuk entry di binary kayak gini teman-teman ya. Ya teman-teman cukup besarin modalnya kayak gitu ya. Terus entry-nya dikecilin sekecil mungkin. Kalau teman-teman entry di bawah 1% dari modal itu akan semakin aman kayak gitu ya. Oke. Di sini kita lihat bearish sudah cukup lemah sebenarnya teman-teman ya. Kita tunggu dulu candlestick ini terbentuk. Saat ini market misinya sedang support, tetapi supportnya baru saja hampir dicapai ya, baru saja dicapai teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita hindari saja Euro USD-nya. Kita coba cari market lain yang 92%. Di sini ada USD PKR. Oke, ini aja lah ya. Saat ini market trennya sedang naik teman-teman ya. Di market ini ya tren sedang naik. Terus kita perhatikan apakah di sini sudah ada informasi pembalikan atau belum. Jika sudah ada informasi pembalikan kita bisa cenderung entry turun kayak gitu ya. Oke. Nah di sini teman-teman ya, ketika candlestick bearish ini dia nge-break support ini ya, dia udah nge-break support nih. Lantas di sini ada informasi bearish lagi, terus terkonfirmasi oleh terbentuknya resisten baru di bawah support yang baru saja dia break. Ini bertanda bahwa market misinya sudah support ya. Jadi misi market saat ini sudah turun. Nah, ketika market misinya sedang turun seperti ini, sudah ada informasi pembalikan yang valid seperti ini, ya kita cenderung entry turun. Namun ya turunnya kemana? Bisa saja dia turun sekedar ke support ini, atau bisa jadi dia akan mengejar support ini atau support di bawahnya lagi begitu ya. Kita perhatikan dulu teman-teman ya, nggak usah buru-buru entry ya, kita lihat dulu. Oke, 20 detik lagi lah kita coba entry teman-teman ya. Sebenarnya mudah teman-teman ya, sangat mudah untuk nyari cuan di sini. Katakan teman-teman punya modal 3 hingga 5 JT, teman-teman nyari 50 hingga 100.000 per day per hari, itu sebenarnya akan cukup mudah teman-teman ya. Saya coba entry di sini dulu, satu kali klik saja teman-teman ya. Karena market saat ini masih berpotensi sideways di sini teman-teman ya. Dia masih menyeimbangkan harga di antara support ini dan support di bawahnya ini teman-teman ya. Jadi market masih berupaya membentuk area base di kedua support ini. Makanya saya hanya ambil satu kali klik dulu ya. Kita perhatikan dulu. Karena kenapa tadi support ini sudah dicapai teman-teman ya. Bisa jadi ketika sudah mencapai support ini dia berubah lagi misinya menjadi resisten kayak gitu ya. Oke, makanya saya hanya ambil satu kali klik. Oke, kita perhatikan dulu. Wah, baru entry pertama di sini sudah dihajar teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Wah, sudah baru pertama kali entry. Sudah loss, ini kurang ajar kayak gini teman-teman ya. Oke, kita perhatikan dulu. Di sini market candlestick ini baru sudah ngebreak satu resisten yang baru saja dia bentuk ya.
Jadi di sini ini sejatinya memberikan informasi, memberikan signal bahwa market ini akan berubah misi kembali dari misinya tadi support berubah lagi menjadi resisten. Kita tunggu konfirmasinya ini dulu. Jika di sini terbentuk bullish dan resisten ini masih belum dicapai atau masih ada ruang untuk entry, kita bisa entry naik kayak gitu ya. Kita tunggu dulu, kita perhatikan apakah candlestick yang sedang berjalan ini mengonfirmasi informasi dari candlestick hijau ini. Jika dia mengonfirmasi, maka kita bisa entry naik, tapi jika tidak dikonfirmasi oleh candlestick yang sedang berjalan ini, maka kita entry turun seperti itu ya. Oke, kita coba entry naik untuk K1 nya tadi teman-teman ya. Tadi saya loss 1 kali klik, di sini ya saya ambil 2 kali klik teman-teman. Oke, nah ketika seperti ini teman-teman ya, kita sudah ambil di open price, jumlah klik kita maksimalnya sudah tercapai 2 kali klik. Ya udah, nggak usah nambah kalau memang market masih turun seperti ini ya. Kita nggak usah nambah, kita cenderung tetap ambil, mending kalau K1 nya nggak memungkinkan untuk profit, kita tunggu di K2 nya saja kayak gitu ya. Namun di K2 itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar profit kayak gitu ya. Usahakan harus profit kayak gitu ya. Oke, apakah memungkinkan untuk entry K2 naik di candlestick berikutnya teman-teman ya. Kita perhatikan dulu 5 detik lagi. Oke, di sini masih memungkinkan. Saya coba entry K2 teman-teman, saya ambil 4 kali klik ya. Wow, kelebihan teman-teman ya. Saya keambil 5 kali klik di sini ya. Oke, jika di sini gagal teman-teman, lossnya cukup gede teman-teman ya. Ini 1,4, yang tadi 3 kali klik itu sekitar 840, sudah 2 JT teman-teman ya. Oke, makanya kalau di K2 kayak gini kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya minimal 80% harus profit lah kayak gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu teman-teman. Ini saya sampai K2 ya. Biasanya K1 itu harusnya ya profit kayak gitu ya, tapi maksimal K2 lah ya. Oke. Wow, tampaknya market saat ini masih mengejar resisten ini teman-teman ya, resisten di atasnya, jadi dia masih akan terus naik teman-teman ya. Kita perhatikan saja dulu. Oke, di sini sudah profit di K2 nya teman-teman ya. Kita perhatikan dulu teman-teman. Dia masih berpotensi membentuk area base kembali di sini teman-teman ya. Karena kenapa? Resisten ini yang menjadi misinya sebenarnya sudah dicapai harganya oleh sumbu candlestick hijau ini teman-teman ya. Kita tunggu dulu agar ada informasi yang pasti baru kita entry biar nggak loss lagi kayak gitu ya. Oke. Jadi loss itu wajar teman-teman ya. Teman-teman loss K1, K2 itu wajar kayak gitu ya. Makanya saran saya kalau teman-teman mau terjun ke binary kayak gini, gedein modalnya aja dan kecilin entry-nya, itu jauh lebih bagus ya. Daripada teman-teman punya budget katakan anggaran 3 JT, teman-teman depoin 300 tapi endingnya teman-teman terus-terusan depo, ekuitasnya nggak mampu untuk kompensasi hingga level 2, sebaiknya jangan ya. Oke, candlestick ini baru saja nge-break support yang baru saja dia bentuk teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini dia nge-break support ya, terus dia nge-break resisten lagi, maka kemungkinan besar market akan membentuk area base di sini teman-teman ya. Kita lihat dulu apakah candlestick yang sedang berjalan ini jadi bearish dan mengonfirmasi informasi pembalikan dari candlestick ini tadi. Jika di sini jadi bearish ya, candlestick yang sedang berjalan ini jadi merah, maka kita bisa FTT turun lagi. Kita tunggu 15 detik lagi, candlestick ini akan close teman-teman. Kita akan coba entry turun lagi ya. Oke, memang di binary kayak gini teman-teman ya, dia misinya udah resist di sini, sudah dikonfirmasi oleh candlestick ini. Ternyata dia koreksi bisa. Nah, di sini terdapat sumbu panjang bawah, pertanda bahwa bearish cukup lemah. Jadi kemungkinan market itu sekedar koreksi ke sini teman-teman. Berarti candlestick
doji ini tadi tidak mengonfirmasi informasi dari candlestick ini, berarti misinya masih resisten dan kita harus cenderung entry naik. Kita coba entry naik di sini. Wow, ada kesempatan turun jauh teman-teman. Saya coba ambil 2 kali klik di bawah ya, karena di sini cakep banget ya. Sebelum detik 30 barusan ada kesempatan turun jauh teman-teman ya. Saya coba ambil sumbunya ya untuk entry naik. Karena kenapa? Asumsi saya market di sini turun sebenarnya sekedar koreksi ke resisten ini. Kita tunggu saja ya. Oke. Jika di sini gagal teman-teman, saya akan coba entry naik kembali di area support ini ya. Oke, karena misinya masih belum berubah ya, misinya masih resist ya. Oke, saya coba ambil di sini 4 kali klik teman-teman ya. Saya tambah 1 kali, saya ambil 4 kali klik. Kenapa di sini saya masih entry naik padahal candlestick ini tadi sudah nge-break support ya, karena informasi dari candlestick bearish ini tadi tidak dikonfirmasi oleh candlestick doji ini teman-teman. Jadi kalau candlestick doji itu tidak bisa kita jadikan konfirmasi ya. Yang kita jadikan konfirmasi itu adalah candlestick yang berbody utuh atau berbody ideal kayak gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu. Saya minta maaf sambil nyebat ini teman-teman ya, karena saya biasanya nggak on cam teman-teman. Saya coba on cam lah sekali-kali ya. Ini yang tadi saya loss 2 kali klik, kita combine, kita dapet kayak gitu teman-teman ya. Oke, sudah dapat. Kita coba entry lagi teman-teman ya. Saya ambil 2 kali klik lagi, masih naik teman-teman ya. Karena kenapa ya? Market saat ini masih sekedar membentuk area base di sini teman-teman ya. Dia membentuk area base di sini. Ketika support ini sudah dicapai oleh sumbu candlestick ini dan ada support baru di sini, ya kita entry naik saja dulu kayak gitu ya. Karena misi besarnya ya masih resisten berdasarkan informasi dari 2 candlestick ini tadi, seperti yang saya ulas beberapa menit yang lalu kayak gitu ya. Namun ada beberapa kunci memang yang belum saya buka di channel ini teman-teman ya, karena saya tidak membukanya untuk publik kayak gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu kunci sebenarnya dari BSG, teman-teman bisa japri saya melalui link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Saya sediakan edukasi, teman-teman bisa ikut yang berbayar untuk mendapatkan live edukasi gratis seperti itu ya. Atau teman-teman bisa ambil yang gratis juga seperti itu ya. Oke. Nah, di sini udah profit lagi teman-teman ya. Nah, resisten ini masih belum dicapai teman-teman ya. Tetapi di sini kalau kita perhatikan sudah terdapat sumbu panjang atas. Makanya kita nggak entry dulu di sini. Kita skip dulu di candlestick ini. Kita entry di candle berikutnya nanti. Jika misalkan di sini jadi bearish teman-teman ya, dan ini terbentuk resisten, di mana di sini terbentuk resisten baru di bawah support yang baru saja di break oleh candlestick bearish ini sebelumnya, berarti di sini market kembali lagi dia akan turun, misinya akan support kembali. Support mana yang dituju? Bisa saja support ini atau support yang baru saja dia bentuk sebelumnya kayak gitu ya. Kita perhatikan dulu candlestick ini dia jadi hijau atau merah kayak gitu ya. Kita perhatikan sajalah ya. Oke, jadi bearish teman-teman. Kita coba entry turun di candlestick berikutnya. Oke, kita coba. Oh, sebentar, ini sumbunya cukup panjang teman-teman ya. Saya entry naik dulu teman-teman ya. Saya entry naik dulu, 1 kali klik saja cukup ya. Oke. Di sini kenapa saya entry naik teman-teman? Saya setiap kali entry itu pasti saya sampaikan alasannya ya. Kenapa saya entry naik di sini dan saya coba ambil bawah tadi. Namun kenapa hanya 1 kali klik? Saya ambil 1 kali klik karena ragu. Terus saya ambil bawah juga karena ragu. Karena di sini baru saja terbentuk resisten baru. Tetapi saat resisten ini terbentuk teman-teman, dia menyisakan sumbu panjang bawah ya. Sumbu panjang bawah pada candlestick bearish itu merupakan sumbu penolakan untuk turun. Jadi market ditolak untuk turun nih oleh buyer. Nah, ya udah kita coba entry naik aja kayak gitu ya. Toh misinya masih resisten. Oke. Nah, kita coba entry naik kembali di sini teman-teman ya. Saya ambil entry naik lagi. Dan terus saja seperti itu teman-teman ya. Kecuali tadi di sini bearish resisten ini
bearish-nya bodinya cukup ideal mungkin, maka dia akan berubah teman-teman ya, dari misi resisten menjadi support. Kita lihat dulu. Jika di sini gagal, saya ambil K1 masih naik teman-teman ya, karena market saat ini ya masih membentuk area base di sini tadi teman-teman ya. Jadi dia sekedar bermain-main di dalam kotak ini saja ya, dia naik turun di sini saja seperti itu ya. Nah, ketika dia mencapai support ini, saya akan coba entry naik lagi teman-teman untuk K1 dari loss yang sedang berjalan ini ya. Oke. Oke, di sini sumbunya panjang banget teman-teman ya. Kita coba ambil K1 di sini. Wow, kelebihan kliknya teman-teman ya. Saya ambil di open price-nya teman-teman ya. Kenapa di open price ya? Supaya aman lah. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau sabar, teman-teman ketika mau entry naik kayak gini, teman-teman ambil di bawah open price itu jauh lebih aman ya. Kenapa saya ambil di open price? Di sini saya ngambil di open price karena takutnya setelah bearish ini ditolak oleh buyer, dia langsung lompat ke atas, jadi saya nggak kebagian untuk entry kayak gitu ya. Oke, kita perhatikan dulu apakah ini K1 teman-teman ya, kompensasi level 1. Apakah K1 nya ini berhasil atau tidak kayak gitu ya. Kita perhatikan dulu. Kalau teman-teman ekuitasnya terjaga, nominal entry terjaga teman-teman ya, dan teknik yang teman-teman gunakan sudah jitu, sebenarnya teman-teman bukan akan mengeluh karena loss teman-teman ya, tapi kan teman-teman justru akan mengeluh kok sulit banget loss kayak gitu ya. Karena cenderung profit kayak gitu teman-teman ya. Ini tadi dari tadi ya overall sudah profit besar lah teman-teman ya. Loss ya kita K1, tadi loss sempet K2 kayak gitu ya, wajar ya, ada lossnya itu wajar kayak gitu ya. Namun kalau loss terus itu bukan wajar tapi wajib dihajar kayak gitu ya. Oke, kita masih bisa entry naik teman-teman ya. Di next candlenya mungkin saya coba entry naik lagi ya habis ini ya. Kita lihat dulu 15 detik lagi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, market saat ini masih membentuk area base di kedua resisten dan support ini teman-teman ya. Kecuali jika candlestick ini sudah mencapai resisten ini, batas atas dari kotak ini, saya nggak ambil. Oke, belum dicapai, saya coba ambil satu kali klik dulu teman-teman ya. Saya coba ambil satu kali klik. Jika sebelum detik 30 di sini ada kesempatan turun ke bawah entry saya akan coba tambah di bawah ya. Oke, saya coba tambah di sini teman-teman di bawahnya ya. Wow, dapat di harga yang sama teman-teman ya. Oke lah, kita tunggu dulu. Ini saya ambil dua kali klik di sini teman-teman ya. Karena kenapa? Ya resisten ini belum dicapai teman-teman ya. Apakah dia hanya cukup dicapai oleh sumbu? Kita juga nggak tahu teman-teman ya. Yang pasti misinya masih resisten kayak gitu ya. Kita perhatikan dulu, 10 detik lagi akan close teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa sih susahnya di binary kayak gini teman-teman ya. Sebenarnya nyari 50 hingga 100k per hari ya mudah banget sebenarnya, asalkan mental kita sudah tertata kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk video saya kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.